Shalom saudara, Happy Sunday. Senang sekali kita pada hari ini dapat beribadah bersama-sama. Saya berdoa saudara dalam kondisi yang baik dan siap untuk datang ke hadirat Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang pelayanan dengan judul khotbah, mampukah kita memberikan pelayanan yang berkenan kepada Allah? Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Angelin Chia. Beliau adalah seorang yang sangat profesional di bidang bisnis. Selama puluhan tahun menjabat sebagai marketing director di berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh studi di Reform Evangelical Seminary Indonesia, sekaligus Director, Business Consultant, dan juga General Secretary for Indonesia Reform Evangelical Seminary Foundation. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari pada saat ini bersama dengan orang percaya kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang merupakan inti dari pengajaran iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang baik, Dia Raja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan suara kita puji Dia. To God in the highest, for your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. There's no other, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Jesus the Son, there's no other, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God,
Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sing it louder. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Mari kita nyatakan iman kita bersama-sama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Saya mau mengajak kita untuk menundukkan kepala. Kita mau membahas firman Tuhan. Mari kita mintakan pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan ini, di mana boleh kami bersama-sama membahas firman Tuhan. Tolonglah kami, tolong hamba-Mu, dan tolong setiap kami, untuk sama-sama kami boleh belajar dan mengerti firman Tuhan, dan menemukan kekayaan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan boleh pakai sesuka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan semua ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik tentang pelayanan. Saya memberikan judul untuk sesi ini adalah, apakah my best itu adalah God's best? Ya, apakah kriteria terbaik saya itu merupakan juga kriteria terbaik yang Tuhan minta dari kita? Apakah kriteria yang saya tetapkan ini menyenangkan Tuhan? Pernah mendengar sebuah istilah My Sunday Best? My Sunday Best itu adalah sebuah istilah yang populer di kalangan keluarga Kristen. Biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau mau ke gereja harus yang paling baik, berdandan yang paling baik, pakai baju yang paling baik gitu ya. Nah, karena kalau kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita diundang ke pesta pernikahan, kita bahkan rela ya mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk tampil kinclong di pesta pernikahan tersebut. Nah, kalau kita mengingat sebagai orang Kristen gitu, kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, apakah kita nggak seharusnya juga memberikan penampilan terbaik kita di gereja untuk Tuhan? Saya sering mendapati ya, ibu-ibu yang punya spirit seperti itu. Sabtu malamnya ke pesta pernikahan, udah dandan habis, cakep gitu ya. Dan malamnya ketika pulang, mereka akan bela-belain gak cuci muka, terus tidur dengan duduk posisinya, supaya dandanan dan tatanan rambutnya itu tidak rusak gitu. Agar besok hari ke gereja bisa tampil kinclong begitu juga ya. Jadi ini spirit yang double ini, spirit untuk memberikan yang terbaik, penampilan terbaik, tapi juga sekaligus spirit hemat. Nah, apa iya harus begitu gitu? Rasanya kok nggak benar ya? Jadi bagaimana? Nah, apakah kita harusnya kalau ke gereja itu malah tampilnya biasa-biasa aja gitu ya? Tapi bukankah Tuhan itu paling layak harusnya mendapatkan yang terbaik, my best gitu. Tapi itu yang harus kita tanyakan, apakah my best itu adalah God's best? Nah, saya mau mengajak kita semua pagi ini belajar sama-sama tentang firman Tuhan yang tidak semata-mata tentang pakaian atau penampilan, tapi tentang kriteria sebenarnya pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa itu? Mari kita meneliti dari Keluaran pasal 28. Ini bicara tentang rancangan pakaian imam besar dan para imam lainnya. Bagian ini mungkin sangat jarang dikhotbahkan ya. Kita orang Kristen di zaman now ini biasanya terbagi dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah orang-orang yang menggemari perjanjian baru. Ya suka baca Injil, ada kisah hidup Tuhan Yesus. Dan merasa cukup dengan perjanjian baru saja. Dan melihat tulisan-tulisan di perjanjian lama itu menjadi kok kurang relevan begitu ya terhadap hidup kita sehari-hari. Nah di ekstrim yang lain ada penggemar perjanjian lama. Suka baca dan mendalami kitab-kitab perjanjian lama. Terutama hukum Taurat, keimaman, persembahan korban, peraturan Sabat, dan saking mendalamnya merasa terpanggil untuk memelihara dan melakukan semua aturan itu sampai sekarang gitu ya. Dan mereka bertindak seolah-olah perjanjian baru itu belum pernah diwahyukan dan belum pernah dituliskan. Nah, jadi sebenarnya gimana? Sebagai orang Kristen, kita harusnya mengerti kedua bagian ini dengan baik dan berimbang. Mengapa? Karena kita semua ini yang masih hidup sekarang ini, sadar nggak bahwa sebenarnya kita itu masih berada dan menjadi bagian dari kisah Alkitab ini.
Alkitab ini dimulai oleh Musa yang menulisnya 3.500 tahun yang lalu. Kita mulai dari halaman pertama, yaitu Musa catat 3.500 tahun yang lalu kira-kira tentang penciptaan bumi ini. Nah, kemudian Musa mencatat ada sejarah tentang bumi, sejarah orang Israel, kisah para pemimpin, para raja-raja, termasuk kemudian kita masuk ke perjanjian baru, ada kisah Tuhan Yesus. Juga ada kitab-kitab pengajaran, ada Mazmur, ada hikmat, pengajaran surat-surat para rasul, dan juga nubuatan-nubuatan untuk masa yang akan datang. Nah, nubuatan-nubuatan ini ada sebagian yang belum terjadi sampai hari ini. Jadi, sadar nggak sadar Bapak Ibu, sebenarnya kita masih berada di dalam buku ini. Buku ini belum selesai dan kita yang masih hidup sekarang ini bagian dari sini. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, mengapa kita nggak mau baca? Karena apa yang kita baca itu akan menolong kita mengenali bagaimana para leluhur kita itu berjalan bersama Tuhan. Kita akan mengenali bagaimana mereka mengenali Tuhan. Dan kita belajar dari situ. Agar kenapa? Agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar kita tidak melakukan dosa-dosa yang pernah mungkin mereka lakukan. Dan agar kita tidak jatuh di dalam hal yang sama lagi. Nah, ingatlah, kita menyembah Allah yang sama. Allah yang dikenal oleh Musa. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu adalah Allah yang sama yang kita kenal sekarang ini juga. Kita menyembah Allah yang sama. Dan Allah yang sama itu ditulis oleh 40 penulis dalam 1.600 tahun ada di sini. Kenapa kita tidak membacanya? Ya. Nah, jadi saya mengajak dan saya menantang, terutama adik-adikku yang mungkin lebih muda ya, dengan segala kerendahan hati. Mari kita sama-sama menggali, kita temukan banyak sekali harta karun yang indah di dalam firman Tuhan ini. Nah, untuk kita mau masuk ke dalam pasal 28 ini pasal yang cukup panjang ya, ada 43 ayat. Nah, pasal 28 ini adalah perintah Tuhan tentang dua peran sebenarnya, imam besar dan para imam. Nah, saya akan membantu kita untuk mengerti dengan lebih gampang. Saya akan membaginya di dalam struktur yang terlihat di dalam bagan berikut ya. Ayat 1 itu adalah cerita tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk mendedikasikan Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam untuk melayani Tuhan di kemah suci. Itu ayat 1. Lalu ayat 2 sampai ayat 39 itu semua adalah perintah Tuhan tentang pakaian imam besar untuk Harun. Ya, Harun sebagai imam besar, 38 ayat itu bicara hanya untuk tentang pakaian imam besar. Lalu pada ayat 40 ada satu ayat, itu adalah perintah Tuhan tentang pakaian imam untuk anak-anak Harun. Ya, dan 3 ayat terakhir itu ditutup dengan perintah Tuhan tentang penggunaan pakaian imam. Jadi pasal 28 itu seluruhnya berisi tentang perintah Tuhan. Hanya dibagi-bagi. Pertama umum, semua imam. Lalu khusus untuk imam besar yang gede, yang banyak sekali. Lalu ada lagi ditutup dengan perintah untuk semua kembali para imam secara general. Nah, jadi porsi dari pakaian imam itu adalah yang paling besar. Dan hanya sedikit di bagian akhir kita bicara tentang pakaian imam lainnya. Ready? Yuk, saya akan memberikan highlight ya, beberapa ayat saja dari pasal 28 ini. Tapi saya sangat berharap kita semua bisa membaca keseluruhan pasal. Ya, karena kalau kita baca firman Tuhan dengan teliti, kita baca pelan-pelan, kita kunyah pelan-pelan, di situ baru kita menemukan keindahan dari firman Tuhan tersebut. Ya, itu yang saya ajak. Jadi, baik, kita akan masuk ke bagian pertama. Perintah Tuhan untuk mendedikasikan Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam. Ayat 1. Bawalah Harun kakakmu dari tengah-tengah orang Israel beserta anak-anaknya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Khususkanlah mereka sebagai imam bagiku. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa.
ada 2 hal penting yang kita catat di sini. Yang pertama, cara penyebutannya selalu dikatakan Harun dan anak-anaknya. Nanti sepanjang pasal kita akan menemukan begitu, Harun dan anak-anaknya. Jadi Harun selalu disebutkan lebih dahulu, terpisah dari anak-anaknya. Kenapa? Artinya Harun memang yang terutama, memang yang istimewa. Dia adalah imam besar. Ya, jadi memang disebutkan sendiri Harun dan anak-anaknya. Ya, dan anak-anaknya adalah para imam. Nah, yang kedua, dituliskan di situ dengan detail, Harun diambil dari tengah-tengah orang Israel. Artinya, hanya Harun seorang yang diambil dari tengah-tengah orang Israel. Artinya apa? Harun diambil sebagai wakil dari seluruh bangsa ini, sebagai perantara umat, wakilnya untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hanya imam besar ya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di dalam kemah suci. Nah, ini perlu kita pahami bahwa masuk bertemu Tuhan itu nggak bisa langsung. Sama seperti kita mau ketemu Presiden Jokowi. Kita nggak bisa nyelonong masuk aja, bukan? Kita harus mencari perantara dulu, orang yang kenal dan dikenal oleh Presiden Jokowi, baru kita boleh mengajukan kita pengen ketemu. Dan perantara inilah yang membawa kita kepada Presiden Jokowi. Begitu juga saat kita mau menghadap kepada Tuhan. Kita harus sadar, kita tuh tidak ada hak. Ya, boro-boro hak gitu, layak aja enggak gitu. Bagaimana kita bisa masuk menghadap Tuhan? Nah, dunia tempat kita hidup sekarang ini, dunia kontemporer, itu nggak mengerti tentang hal ini. Mereka berasumsi bahwa menghadap Tuhan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Makanya kita lihat, begitu pandemi, tiba-tiba semua orang rajin berdoa. Semua agama, semua kepercayaan tiba-tiba rajin berdoa. Padahal, apakah kita layak datang kepada Tuhan begitu saja, tanpa perantara? Kita tidak punya hak dan kita nggak bisa layak. Nah, sebagai orang Kristen, dari kecil kita diajar ya, kita bersyukur untuk itu. Mari kita terima kasih ya kepada orang-orang, para pendeta, para bapak ibu rohani kita yang mengajarkan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Artinya doa kita baru sampai kepada Tuhan hanya melalui Tuhan Yesus yang bertindak sebagai imam besar kita, sebagai perantara kita. Nggak ada cara lain. Ya. Nah, peran Tuhan Yesus sebagai imam besar ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama. Ya, dia tidak meniadakannya. Dia memerankan peran imam besar yang ada di perjanjian lama itu, dan Tuhan Yesus yang membuat perjanjian baru memerani imam besar itu. Artinya apa? Dia menggenapi peran imam besar itu. Artinya dia menggenapi perjanjian lama, bukan meniadakannya. Nah, inilah mengapa kita harus belajar perjanjian lama, agar kita lebih bisa mengerti perjanjian baru. Kedua perjanjian ini nyambung. Ya, bukan suatu cerita yang terputus. Ini adalah persatuan. Dan ini adalah satu kesatuan yang ceritanya sama. Kisah kasih Tuhan kepada umatnya. Ya, hanya dibentuk di dalam 2 buku begitu. Nah, dan cerita ini belum selesai, belum tamat, dan kita itu bagian di dalam cerita itu. Kita masih ada di sini nih, mungkin di halaman-halaman terakhir, tapi kita masih ada. Kita tahu sebentar lagi bumi ini akan berakhir. Kita ada di dalamnya, maka kita harus belajar. Ya, itu bagian pertama. Bagian kedua kita akan mau masuk ke ayat 2 sampai ayat 39. Nah, ini cukup panjang ya. Ini adalah perintah Tuhan untuk rancangan pakaian imam besar. Ini untuk Harun. Saya akan baca ayat 2 sampai 6 yang sudah saya sederhanakan. Mintalah penjahit yang telah kuberi keahlian untuk membuat pakaian imam kudus untuk Harun, dan yang memberinya kehormatan dan keagungan, dan yang akan menguduskannya sehingga ia dapat melayani aku sebagai imam besar. Inilah pakaian yang harus dibuat: panel bagian dada, efod, jubah dan baju panjang yang bersulam, serban kepala dan ikat pinggang. Buatlah semua pakaian kudus itu untuk Harun kakakmu,
dan untuk anak laki-lakinya supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Buatlah efod menggunakan benang emas, benang biru, ungu, merah, dan benang lenan halus yang dipintal oleh seorang ahli tenun. Sampai di situ dulu. Bagian ini adalah perintah Tuhan yang sedemikian detail untuk busana imam besar. Mulai dari baju panjang sampai ikat kepala beserta fungsinya. Mulai dari bahan yang dipakai sampai siapa yang harus bikin. Dari ahli tenun nantinya sampai ke pandai emas. Ya, ada 38 ayat untuk menuliskan semua detail ini. Banyak gak? Banyak banget. Kalau kita bandingkan dengan kisah penciptaan, kalau kita baca Kejadian 1, kita menemukan hanya 31 ayat untuk menceritakan seluruh penciptaan bumi. Nah, kenapa pakaian imam perlu 38 ayat? Nah, apa maksud Tuhan untuk semua ini? Bapak, Ibu, saudaraku, teman-temanku, itu adalah cara Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Satu-satunya cara Tuhan mengungkapkan isi hatinya kepada kita di zaman modern ini adalah kita membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu berisi ungkapan hati Tuhan. Nah, Tuhan mengungkapkan hatinya melalui perkataan-perkataannya. Perintah detail ini mengungkapkan standar kekudusan yang Tuhan inginkan sebagai imam besar. Imam besar itu mewakili umat, dan untuk itu dia harus mengenakan semua busana ini agar dia bisa memenuhi kualifikasi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tetapkan. Maka Harun harus ketika dia menggunakan seluruh busana ini, Tuhan baru bisa melihat kecukupannya ya sebagai perantara. Tuhan melihat dia cukup. Dia sekarang sudah pakai, bagus, dia sudah cukup menjadi perantara. Dan orang Israel yang ketika melihat Harun memakai busana ini, orang Israel tidak lagi melihat dia sebagai Harun seorang pribadi. Tetapi mereka bisa melihat Harun sebagai imam besar yang mewakili mereka menghadap kepada Tuhan. Ya, jadi dari dua sisi ini, Tuhan bisa melihat dia cukup sebagai perantara. Orang Israel bisa melihat dia tidak lagi sebagai Harun, tetapi sebagai imam besar yang mewakili mereka. Jadi begitu pentingnya dan begitu bermaknanya busana imam besar ini, sehingga Tuhan sendiri yang tentukan mulai dari bahannya, potongannya, cara jahitnya, cara pakainya, urutan pakainya, siapa yang bikin, dan seterusnya. Dan ini semua adalah perintah yang harus dipatuhi. Ini bukan untuk dinegosiasikan ya, atau untuk sekedar diketahui. Ini adalah perintah untuk dipatuhi. Nah, mari saya ajak kita lihat keindahannya ya, dan arti busana imam besar ini. Nah, pertama materi. Materi yang dipakai itu apa? Tahu gak? Benang emas. Terus ada benang biru, ungu, merah. Dan ada benang lenan halus. Jadi emas itu menggambarkan keilahian, divinity. Ya, benang biru melambangkan surga, heavenly. Ya, benang ungu melambangkan keagungan, kemuliaan, kerajaan. Ya, dan merah itu lambang darah. Darah artinya kehidupan. Ya, dan yang terakhir adalah benang putih ya, benang lenan putih. Putih selalu melambangkan kebenaran dan kemurnian. Nah, itu materi yang digunakan. Lalu yang kedua adalah dibikin yang namanya efod. Nah, efod ini dibuat dari benang emas tadi, dipintal bersama-sama dengan benang berwarna. Ada biru, ungu, merah. Dan ditambah lagi benang lenan putih. Jadi kelima benang ini disatukan dan dipintal bersama-sama. Artinya apa? Mau menggabungkan antara unsur keilahian surgawi yang agung dan mulia itu, yang hidup di dalam kebenaran dan kemurnian, ya. Jadi itu adalah gabungan dari nilai kelima macam materi tadi. Nah, yang paling unik adalah efod ini dibikin dengan warna yang sama dengan tirai bait suci, sama dengan tutupnya
tutup atap kemah suci, sama dengan tirai yang membedakan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, dan juga sama dengan tirai yang di luar, ya, yang sebelum orang masuk ke dalam kemah suci. Jadi warna baju efod itu sama dengan tirai. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika sang imam mau masuk ke ruang maha kudus, mewakili umat, ya, menghadap pada Tuhan. Jadi ketika dia berjalan masuk, warna bajunya sama, dan yang kelihatan adalah bagian belakangnya, bukan? Nah, ketika dia masuk mendekati tirai itu, seolah-olah dia akan menyatu dengan ruangan tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika dia keluar dari ruangan maha kudus, yang terlihat adalah sisi depannya dia. Warnanya sama dengan warna tirai. Jadi ketika dia berjalan ke depan, seolah-olah dia keluar dari ruangan itu. Itu idenya. Dan itu ide Tuhan. Luar biasa, ya. Indah dan sempurna. Nah, yang ketiga adalah tutup bahu. Jadi di atas baju efod itu dibikin ada 2 tutup bahu. Dan di atas tutup bahu ini masing-masing punya 1 permata. Ya, yang digrafir dengan masing-masing ada 6 nama orang suku Israel, ada 6 nama di sebelah sini. Jadi ada 12 nama yang diletakkan di bahu imam besar. Artinya apa? Imam besar menggendong umatnya, ya, membawa semua beban mereka untuk menghadap kepada Tuhan. Beautiful, ya. Nah, yang keempat adalah panel di bagian dada. Di bagian dada ini dibikin sebuah panel berbentuk bujur sangkar, ukurannya sejengkal. Kemudian ditaruh 12 permata. Panel ini, 12 permata itu, 12 suku Israel diletakkan dekat dengan jantung dari imam, ya. Sehingga artinya umat itu menjadi concern utama dari imam, menjadi kekasih hatinya, begitu. Ya, dekat dengan jantungnya. Nah, di balik panel ini ada 1 tempat begitu untuk meletakkan 2 batu yang dipercaya warnanya hitam dan putih yang disebut Umim dan Tumim. Nah, batu ini adalah batu untuk mengambil keputusan. Jadi kalau mau nanya, nah imamnya akan masukin tangannya di situ dan mengambil salah 1 batu. Dia kan nggak bisa lihat apa. Nah, itu keputusannya. Jadi kalau keluar batu putih artinya boleh, keluar batu hitam artinya nggak boleh, gitu ya. Jadi Tuhan akan menuntun tangan imam besar ini untuk mengambil keputusan sesuai dengan maunya Tuhan. Indah sekali, ya. Jadi Tuhan memang betul-betul detail sekali untuk bisa kita pelajari dalam hal ini. Bagian yang kelima adalah jubah dari kain biru. Warna biru, tadi kita sudah tahu, ya, melambangkan surga. Heavenly. Nah, pada bagian bawah dari jubah ini dijahitkan ada buah delima yang dibikin dari benang biru, ungu, merah. Kemudian diselang-selingi dengan giring-giring dari emas. Nah, buah delima ini maksudnya adalah kesuburan. Karena kalau kita lihat buah delima itu bijinya banyak sekali, ya, melambangkan kesuburan dan kesejahteraan. Sementara giring-giring emas itu kalau imam besarnya berjalan itu akan berbunyi, dan itu melambangkan proklamasi firman Tuhan. Sehingga jubah biru yang beruntai dengan buah delima dan giring-giring itu melambangkan keagungan surgawi yang membawa berkat kesuburan dan kesejahteraan dan proklamasi firman Tuhan untuk umatnya. Nah, yang keenam, nah ini yang saya ingin lebih dalam lagi kita bahas adalah ada sebuah plat emas yang diukir kudus bagi Tuhan, ya. Ayat 36 dan sampai 38. Buatlah plat dari emas murni dan ukirkan kata-kata kudus bagi Tuhan dan ikatkan itu pada dahi, ya, pada tali biru di depan serban. Plat itu harus ditempatkan pada dahi Harun, supaya aku, Tuhan, dapat menerima semua persembahan kudus orang Israel yang dalam membawa persembahan itu, mereka mungkin saja berbuat kesalahan. Nah, imam besar harus selalu memakai plat ini saat ia menyampaikan persembahan kepada Tuhan, ya. Dan dengan memakai plat ini, dia membuat semua persembahan itu kudus bagi Tuhan. Ini adalah kayak stempel approval, ya. Kalau kita ke bandara,
Kita kan harus melewati scanner, koper-koper kita, scanner, di-scan, oh tidak ada yang berbahaya, baru dikasih stiker, security check. Sama, ya. Jadi stempel ini, ya, yang ada di dahi Harun ini, untuk menguduskan persembahan ini. Karena apa? Karena di dalam persembahan umat itu, bisa saja, pasti ada ketidaksempurnaan, ya. Bisa dalam tata cara mempersembahkannya, dan bisa juga mungkin korban yang disajikan ini ada cacatnya, tapi nggak kelihatan, ya, atau tidak disadari. Jadi akan selalu kita temukan yang tidak sempurna itu. Nah, di sini yang saya mau ajak kita berhenti sejenak. Mari kita pikirkan sejenak tentang pelayanan dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita sudah berusaha maksimal dan terus-menerus, saya yakin tim ibadah ya memperbaiki ibadah kita terus-terus, mulai dari tata caranya, orang-orangnya suruh latihan terus, frekuensinya ditambah gitu, melengkapi multimedia dan lain sebagainya. Kita pasti akan menemukan ada aja yang kurang. Dan tidak pernah bisa sempurna. Tidak pernah kita bisa menyajikan suatu pelayanan yang wah bagaimana sempurna gitu. Dan pasti kita akan menemukan sesuatu yang salah. Bapak, Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku, sadarlah. Iblis itu mengintip dan selalu mengambil kesempatan seperti ini. Kalau kita baca ya di Kejadian 3, ketika Hawa mulai merasa tidak puas dengan dirinya, dan dia menginginkan kesempurnaan yang lebih lagi, iblis masuk dan menipunya. Iblis bilang apa? Hawa, makan buah itu agar engkau bisa seperti Allah. Artinya apa? Walaupun Allah yang sempurna itu sudah membuat Hawa, kita sama seperti gambar dan rupa Allah. Artinya kita sudah sempurna. Karya Tuhan itu sempurna di dalam kita. Tapi yang iblis bilang apa? Walaupun Allah membuatmu seperti itu, engkau masih kurang sempurna. Engkau masih tetap kurang. Seharusnya engkau harus lebih sempurna. Kenapa engkau tidak sama persis seperti Allah? Makanlah Hawa dan jadilah Allah. Dan itu yang dilakukan. Dan Hawa makan dan dia jatuh ke dalam dosa. Karena ia ingin lebih sempurna. Ia lupa ia ciptaan. Dia ingin menjadi si pencipta. Dia ingin sama seperti Allah. Dan dia ingin menjadi Allah. Dan itu mengerikan. Sadarlah Bapak Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak minta kerendahan hati pada Tuhan, maka setiap kali kita datang ke ibadah, iblis ambil hati kita. Ibadah kita akan penuh dengan kritik. Kita datang dengan hati yang penuh dengan kritik. Kita bukan datang sebagai umat yang merendahkan hati kita untuk ibadah, tapi kita datang sebagai hakim yang culas, yang isinya itu hanya menghakimi orang lain dengan kejam. Lagu salah, liturgis kurang persiapan, doa kelamaan, yang khotbah muter-muter nggak relevan, dan lain sebagainya. Nafsu penghakiman itu akan menyeret kita, akan memperbudak kita untuk terus dan terus cari kesalahan terus dan ketidaksempurnaan terus. Dan ketemu nggak? Pasti ketemu. Ibadah yang harusnya diakhiri dengan rasa syukur dan sukacita berakhir menjadi bencana, bukan? Bukannya membawa berkat, tetapi malah membawa kutuk. Karena Tuhan akan mengutuk hati yang penuh penghakiman. Tuhan akan mengutuk mulut yang terus-menerus mengkritik dan menggerutu. Itu yang saya ajak. Kita berpikir, Bapak Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku. Bayangkan kalau Tuhan benar-benar menuntut standar yang Ia inginkan, maka tidak ada ibadah yang bisa memenuhi kriteria sempurna Tuhan itu. Amsal 20 ayat 9 mengatakan, siapa yang dapat berkata,
Aku telah membersihkan hatiku. Aku tahir dari dosaku. Tidak ada orang yang bisa mengatakan itu. Tapi kita bersyukur ya, Allah kita tuh Allah pengasih. Kasih Tuhan itu membuat matanya tertuju kepada plat emas itu yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Tuhan nggak lihat yang lain. Tuhan cuma lihat dahi dari imam besar itu. Kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan menerima semua persembahan itu dengan cacat celanya. Karena kekudusan imam besar itu mengkuduskan semua ketidaksempurnaan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, bagian dari pakaian imam besar adalah baju panjang, serban dari kain. Ya, jadi ada baju panjang, ada serban dari kain halus, lenan halus, dan ikat pinggang yang bersulam. Nah, semuanya ini putih untuk melambangkan kebenaran dan kemurnian. Itu bagian yang kedua. Panjang lebar ya kita bicara tentang pakaian imam besar. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga adalah perintah Tuhan untuk pakaian imam. Tadi kita bagian imam besar, sekarang kita masuk ke pakaian imam. Hanya sedikit ya, satu ayat. Untuk anak-anak Harun, buatlah baju panjang, ikat pinggang dan serban yang memberi mereka kehormatan dan keagungan. Nah, kita sekarang sampai kepada anak-anak Harun. Ada 4, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nah, mereka bukan imam besar, mereka adalah para imam. Ya, nah jadi di sini kita tahu bahwa umat Israel tidak hanya membutuhkan imam besar, tetapi mereka juga membutuhkan para imam yang membantu untuk melayani di kemah suci. Nah, perhatikan apa yang dipakai oleh para imam ini. Kalau imam besar tadi panjang lebar kita udah bicara, memerlukan semua keindahan dan semua kerumitan pada busananya, maka para imam busananya nggak serumit dan nggak sekaya imam besar ya. Nggak ada emas, nggak ada benang merah, biru, ungu, merah, nggak ada sulaman. Sederhana aja. Yang ada adalah hanya baju panjang untuk tutup tubuh, ada ikat pinggang ini melambangkan hamba yang siap mengabdi, dan ada serban penutup kepala mereka. Semuanya ini, ketiga bagian ini terbuat dari kain lenan halus, ya, lenan putih yang dijahit sederhana. Jadi semuanya ini untuk para imam, semuanya melambangkan hanya kemurnian, kesederhanaan dari orang-orang yang siap melayani Tuhan. Ya, nah kita masuk kepada bagian yang keempat, perintah Tuhan untuk penggunaan sekarang pakaian imam ini. Nah, bagi saya pribadi, ini bagian yang paling menarik dari seluruh pasal. Saya bacakan ya, kita mulai dari ayat 41. Kenakanlah pakaian itu pada Harun saudaramu dan anak-anaknya. Urapi, tahbiskan dan kuduskan mereka, sehingga mereka dapat menjadi imam bagiku. Ayat 42, lalu buatlah bagi mereka celana-celana lenan pendek dari pinggang sampai ke paha untuk menutupi auratnya. Harun dan anak-anaknya harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau saat mendekati mezbah untuk melakukan ibadah di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya bagi Harun dan bagi keturunannya. Nah, bagian akhir ini ditujukan untuk seluruh imam ya, termasuk imam besar. Jadi nggak ada perbedaan, nggak lagi dibedakan ini imam besar saja, ini imam, untuk seluruh mereka. Nah, saya membayangkan ya, seharusnya pasal 28 ini ya, diakhiri dengan ayat 41 ya, perintah yang menggenapi tugas keimaman. Kenakanlah pakaian itu kepada Harun, saudaramu dan anak-anaknya, urapi, tahbiskan dan kuduskan mereka sehingga mereka dapat menjadi imam bagiku. Titik. Mestinya begitu. Harusnya selesai sampai di situ kalau saya yang nulis gitu ya. Tetapi beautifulnya, cantiknya, indahnya yang kita temukan adalah masih ada 2 ayat lagi. Ya, dan ini sungguh menarik karena bagian 2 ayat berikutnya ini bicara tentang pakaian dalam. Ya, dari awal pasal
kita membicarakan tentang semua yang kelihatan, semua yang indah, semua yang rumit, semua yang dari emas dan seterusnya ya, yang indah-indah, yang penuh sulaman. Tetapi justru di akhir, ada 2 ayat terakhir tentang pakaian dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Hanya orang yang bersangkutan yang tahu. Dan tidak satu umat pun dalam hal ini yang ambil peduli. Apakah imamnya memakai pakaian dalam atau tidak. Tapi ketika semua orang tidak peduli dan tidak tahu juga, siapa yang tahu dan siapa yang peduli? Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Nah, jadi 2 ayat terakhir ini adalah ayat kunci sebenarnya ya. Selalu ditaruh yang terakhir itu penting kan, seperti stempel kembali sebagai kunci. 2 ayat terakhir ini kunci untuk menutup pasal ini. Pasal 28 ini adalah pasal paling penting yang menceritakan tentang pakaian imam. Pasal ini dikunci. Nanti pasal 29 itu adalah pasal tentang pentahbisan imam. Jadi ini adalah ayat kunci yang mengunci pasal yang paling penting tentang pakaian imam sebelum para imam itu ditahbiskan. Artinya apa? Para imam harus memakai pakaian dalam. Nah, jadi mengapa Tuhan peduli dengan pakaian dalam ini? Apa yang Tuhan mau ungkapkan kepada kita? Tuhan mau katakan, Tuhan peduli dan Tuhan akan lihat dan akan periksa ya setiap imam yang melayani dia, mulai dari apa yang tidak terlihat, dari hatinya, dari kerelaannya, dari kesiapannya, dari kesediaannya, baru Tuhan baru mau melihat apa yang ada di luar yang tidak, yang dapat dilihat. Nah, sebagai penutup, saya mengajak kita sungguh bersyukur sebagai umat perjanjian baru. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang dan telah menjadi imam besar kita. Imam besar yang sempurna. Ya, di dalam kesempurnaannya, Tuhan Yesus menutupi semua cacat celah kita. Sehingga kita dilayakkan dan diterima oleh Tuhan. Dengan dirinya, Tuhan Yesus itu kudus, tidak bercelah. Tuhan Yesus sudah memenuhi standar kesucian dari Tuhan. Sehingga ia tidak memerlukan pakaian imam besar seperti Harun. Karena dirinya sudah kudus. Dirinya tidak bercelah. Dan itu cukup memenuhi standar kesucian Tuhan. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu. Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Pertanyaan berikutnya. Siapa para imam? Bapak, Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku. Kita lagi saling memandang para imam. Saya, engkau, dan seluruh orang percaya adalah para imam yang Tuhan panggil untuk melayani Dia. Itu yang harus kita sadari. Nah, sebagai imam, kita punya kecenderungan untuk tampil sempurna tadi. Ya, kita punya kecenderungan untuk memberikan yang kita katakan terbaik di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Apa itu salah? Tidak ada yang salah jika kita melakukannya dengan motivasi yang benar. Tetapi saya mau mengajak kita untuk mencoba merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Membuka mata kita bahwa kesempurnaan itu sebenarnya sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Imam besar yang sudah menutupi ketidaksempurnaan kita dengan kesempurnaannya. Maka sebagai imam, tugas utama kita sebenarnya adalah lebih memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita masih sibuk mengejar my best criteria? Semua tampilan luas harus perfect.
terlihat mata harus kinclong, sempurna, mengagumkan sesuai dengan kriteria yang saya set sendiri. Semakin tinggi kriterianya, semakin baik. Kita harus lebih baik dari gereja lain. Kita harus lebih kinclong dari orang lain. Program kita harus lebih meriah dan sebagainya. Jumlah viewers kita harus lebih banyak dari orang lain. Kita set, kita punya kriteria sendiri. Dan that's my best kriteria. Atau Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku, seharusnya kita lebih memeriksa dan memastikan yang tidak terlihat keadaan hati kita. Apakah kita sudah sesuai dengan kriteria Tuhan? Kriteria terbaik Tuhan, God's best criteria? Apakah ada kemurnian? Adakah kesederhanaan? Dan kesiapan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dan melayani umatnya, itulah God's best criteria. Ingat, Allah kita adalah pemilik hati. Dia menilik hati kita sampai yang paling dalam. Dia tahu keadaan hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, ini bukan tentang my best criteria. Dengan segala gaya dan kemeriahannya. Tapi melayani Tuhan, kita harusnya berpikir siapa yang dilayani dan apa kriteria yang Tuhan rindukan. God's best criteria. Yang Tuhan rindukan, yang ada di hati imam-imamnya adalah hati yang murni. Hati yang sederhana. Hati yang siap melayani Tuhan dan umatnya. Mari, saya ajak kita rendahkan hati kita. Kita periksa kembali, apakah betul my best criteria itu sudah sesuai dengan God's best criteria. Saya ajak kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang telah menolong kami, membuka mata, pikiran, dan hati kami untuk lebih mengerti, lebih dalam, dan menemukan kekayaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah datang sebagai imam besar kami, yang sudah menutupi kami, cacat celah kami, sehingga kami layak diterima oleh Tuhan. Sekarang kami menyadari bahwa kami adalah imam-imam Tuhan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil untuk melayani Tuhan. Kami mau ya Tuhan, menghidupi panggilan ini bukan lagi sesuai kriteria kami, tetapi sesuai dengan kriteria Tuhan. Karakter yang Tuhan rindu ada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan sebagai imam-imam-Mu. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan Tuhan anugerahkan kami hati yang murni, hati yang sederhana, hati yang siap untuk melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar yang sudah menjadi perantara kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-temanku, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Amin.